makin panas. Inilah 4 berita Abdul Somad dideportasi terbaru hari ini. Berita pertama, novel PA212. Jika tidak ada upaya pemerintah untuk membela warganya, jelas ini pemufakatan jahat. Berita kedua, bela UAS, Fahri Hamzah ditantang debat terbuka. Berita ketiga, Buniyani, Singapura, koruptor dari RI dilindungi. Ulama soleh malah ditolak. Berita keempat, Ustadz Abdul Somad minta Singapura tanya Malaysia, kenapa dapat gelar doktor. Berita pertama, novel PA212. Jika tidak ada upaya pemerintah untuk membela warganya, jelas ini pemufakatan busuk. Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bang Mukmin, merespon keras penolakan yang dilakukan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad. Novel pun meminta pemerintah Indonesia memberi peringatan kepada Singapura. Negara Indonesia harus hadir, khususnya Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, untuk memberikan peringatan kepada Singapura, kata Novel kepada wartawan jpnn.com, Rabu 18 Mei. Menurut Novel, seluruh WNI wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Ini masalah yang sensitif. Kalau tidak ada upaya pemerintah untuk hadir membela warganya, jelas ini ada pemufakatan busuk, kata Novel. Pemerintah Singapura menjelaskan alasan melarang masuk Abdul Somad Batubara alias UAS ke wilayah kedaulatannya. Salah satunya karena Ustadz asal Indonesia itu dianggap menyebarkan ajaran ekstremisme dan perpecahan. Dalam pernyataan tersebut, pemerintah Singapura mencantumkan contoh ajaran UAS yang dianggap ekstrem. Salah satunya adalah pandangan UAS bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Berita kedua, Buniyani, Singapura, koruptor dari Indonesia dilindungi. Ulama soleh malah ditolak. Wakil Ketua Umum Partai Umat, Buniyani, angkat suara terkait pencekalan ulama Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura. Buniyani membandingkan respon Singapura terhadap buronan kasus korupsi dengan pendakwah asal Indonesia. Singapura, koruptor dari RI dilindungi. Ulama soleh ditolak, tulis Buniyani, dikutip dari fajar.co.id. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Umat Bidang Hukum, Juju Purwantoro, meminta Kedutaan Besar Indonesia bersikap lebih jauh ketimbang sekedar menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Singapura terkait Ustadz Abdul Somad. Sebelumnya, Kedubes Indonesia melayangkan nota diplomatik usai Abdul Somad bersama rombongan dideportasi dari Singapura. Tidak cukup hanya menyampaikan nota diplomatik, tapi juga harus berupa nota keberatan atau protes kepada pemerintah Singapura, kata Juju lewat siaran pers Senin 16 Mei. Juju menegaskan bahwa Indonesia adalah warga yang besar, negara yang besar. Jangan sampai ada penduduk Indonesia yang diperlakukan secara tidak patut oleh negara lain, termasuk Singapura. Juju menganggap Singapura pun seharusnya tidak kaku dalam melihat profil Abdul Somad hingga menolak kedatangannya. Dia menekankan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menetapkan 15 Maret 2022 sebagai Hari Anti-Islamofobia. Berita ketiga, Ustadz Abdul Somad minta Singapura tanya Malaysia, kenapa dapat gelar doktor dari Universitas Selangor. Ustadz Abdul Somad meminta pemerintah Singapura bertanya ke Malaysia soal gelar doktor dari Universitas Selangor. Sebelumnya, pria yang disapa UAS ini ditolak masuk Singapura pada Senin 16 Mei sore. UAS juga meminta Singapura bertanya kepada Brunei Darussalam soal gelar profesor yang diberikan ke dirinya. Kalau kalian merasa informasi tidak fail, tanya Malaysia, ini orang siapa? Abdul Somad dapat gelar doktor dari Universitas Selangor. Tanya Brunei Darussalam, kenapa UAS dikasih gelar profesor? Kata UAS. Dia juga menceritakan, sebelumnya pernah ditolak masuk Timur Leste pada 2018 lalu. Ketika itu, petugas imigrasi Timur Leste memberikan informasi soal kabar UAS.
adalah teroris. Saya tanya orang imigrasi, kenapa kalian tak izinkan saya masuk? Ada informasi baru, Bapak teroris. Kenapa kalian tahu sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Informasi baru sejam lalu, katanya. Dia juga menduga saat masuk Timur Leste akan mempengaruhi suara calon presiden 2019. Saat itu, ada dua pasangan capres yakni Prabowo Subianto dan Jokowi. Waktu itu maklum, masuk Timur Leste mempengaruhi dua calon. Satu Pak Prabowo dan satu lagi incumbent. Tapi itu dulu, 2018. Sekarang udah 2022, katanya. Atas alasan tersebut, dia meminta pemerintah Singapura memperbaharui file lama. Dia merasa file Singapura belum diupdate dan diperbaharui. Saya khawatir file lama belum dihapus, masih ada lagi. Orang Singapura mesti update status, cari, ini orang siapa, katanya. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, mengaku belum mendapatkan informasi lebih rinci soal syarat apa saja yang tidak dipenuhi UAS hingga tidak diizinkan masuk Singapura. Suryo Pratomo menekankan bahwa yang berwenang untuk menjelaskan penyebab UAS dipulangkan kembali ke Indonesia adalah otoritas Singapura. Oleh karenanya, Dubes Singapura untuk Indonesia di Jakarta wajib menjelaskan alasan sempat menahan dan melarang UAS masuk ke Singapura. Ustadz Abdul Somad mengaku dideportasi dari Singapura. Anak buah Prabowo Subianto, Fadlizon, mengecam perlakuan terhadap UAS. UAS adalah warga negara Indonesia, terhormat, seorang ulama dan intelektual, kata Fadlizon dalam cuitannya. Anak buah Prabowo Subianto itu menilai langkah deportasi UAS merupakan bentuk penghinaan. Fadlizon mengatakan langkah Singapura mendeportasi UAS sangat tidak pantas. Kejadian ini penghinaan, sangat tak pantas. Pihak Singapura memperlakukan UAS seperti itu, termasuk deportasi tanpa penjelasan, katanya. Lebih lanjut, Fadli meminta Dubes RI untuk Singapura mencari tahu apa yang terjadi dengan UAS. Dubes RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini dan tidak lepas tangan, ujarnya. Di lain sisi, UAS dideportasi Singapura, Lembaga Adat Melayu Riau, Meradang. Lembaga Adat Melayu, LAM, Riau, meradang dengan sikap imigrasi Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad yang mendeportasi dari negara itu. LAM Riau pun sangat menyesalkan sikap pihak Singapura yang memperlakukan UAS saat berada di imigrasi. LAM Riau menegaskan apa yang dilakukan Singapura melukai hati. Terlebih, Singapura merupakan negara serumpun Melayu dengan bangsa Indonesia dan juga Malaysia. Jika itu dilakukan di luar negara serumpun, luka itu tidak terlalu dalam. Ini sudah luka kultur. Kalaulah yang melakukan seperti itu misalnya Amerika, lukanya tidak sampai di kultural. Tapi ini Singapura sebagai negara serumpun, luka kultural itu terjadi, ucap Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pengurus Harian DPH LAM Riau, kepada MPI Selasa 17 Mei. Selain itu, Singapura dan Riau sebelumnya memiliki historis, di mana dulunya adalah satu kesatuan. Riau dulu satu kesatuan dengan Singapura. Kemudian pendeportasian UAS boleh. Singapura juga menyinggung tentang religi, ucapnya. Untuk itu, dia sangat menyayangkan dengan sikap pemerintah Singapura. Dengan ilmu agama yang dimiliki UAS LAM Riau pada 20 Februari 2018 memberi gelar UAS sebagai Datuk Seri Ulama Setia Negara. Dengan demikian, UAS juga merupakan bagian dari LAM. Dengan adanya pernyataan yang dibuat UAS dalam unggahan di kanal YouTube terkait apa yang dialaminya di Singapura, LAM akan berkoordinasi dengan pihak Dubes Indonesia di Singapura. Segera kita berkoordinasi dengan Dubes kita di Singapura. Kita pertanyakan, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ditolak? Apa alasannya? Tukasnya.